Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, eh, saya akan menyelesaikan tugas individu pertemuan 9, yaitu konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Ini adalah format tugas dari dosen saya. Di sini langsung saja ya. Untuk poin A, di sini dijelaskan bahwa eh, arsitektur pengembangan web ini nanti ada poin satu dan poin 2, yaitu tentang jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih tertarik menjadi front end atau back end, atau justru memilih full stack, jelaskan alasan Anda. Ini nanti ditulis tangan dengan kertas folio. Dan untuk poin 2, buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end saja, minimal 20 aspek perbedaan. Ini nanti juga saya tulis di kertas folio. Sini nanti hasil tulisannya di-scan ya, teman-teman. Oke, lanjut ke poin B. Poin B ini framework pengembangan web. Ini video tutorial YouTube. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video yang di dalamnya ada ini. Jadi saya akan memilih salah satu framework backend PHP. Dari keenam ini ya, saya akan memilih salah satu. Nanti saya akan memilih Laravel. Oke, di video kali ini saya akan memilih Laravel untuk frameworknya. Nanti ini ada rundown ya. Buatlah form sederhana bebas dengan menerapkan framework yang sudah dipilih. Ada proses root-nya, simpan tampil data, update data, dan hapus data. Pakai framework yang dipilih. Nanti aku memilih framework Laravel. Ini sudah di bold sama di merah, warna merah, bukan natif. Oke, nanti kita akan membuatnya di framework Laravel. Buatlah video YouTube yang berisi. Nah, ini robotnya. Jelaskan jawaban poin A, tunjukkan ekspresikan tulis tangan. Jelaskan cita-cita kalian ingin menjadi backend, frontend, atau full stack. Perbedaan backend dan frontend 20 tadi ya teman-teman, ini 20 perbedaan frontend dan backendnya. Oke, nanti aku kasih tahu hasil scan tulis tangan saya di video kali ini. Nanti aku memakai framework Laravel. Penjelasan langkah-langkah membuat form menggunakan framework yang dipilih. Langkah satu ngapain, dua ngapain, dan seterusnya. Sampai seterusnya, oke? Ini adalah penjelasan source code-nya. Untuk ciri khas yang dipunyai framework yang dipilih supaya orang mudah mengenali framework yang kalian pilih. Oke. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil tulis tangan saya. Oke, seperti ini. Saya akan menampilkan hasil scan tulis tangan saya. Oke, sudah. Selanjutnya, di sini saya akan membuat tutorial sesuai rondonya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau penting di sini saya sudah membuat modul tutorial untuk saya sendiri. Oke, di sini saya membuat modul tutorial membuat aplikasi jurnal trading turut Laravel dengan tema dark mode finansial. Oke, di sini saya kasih deskripsi singkat ya. Tutorial ini akan memandu pembuatan aplikasi Truth, update alat sederhana menggunakan framework Laravel. Ciri kasus yang digunakan adalah aplikasi jurnal trading dengan antarmuka bergaya dark mode mewah menggunakan Bootstrap dan Suite A. Oke, di sini ikuti langkah-langkahnya. Saya akan pelan-pelan teman-teman biar semuanya paham. Untuk prosesnya tahap
tahapnya. Oke. Pertama, kita butuh XAMPP yang versi terbaru. Untuk mengetahui versi terbaru, caranya sangat mudah. Klik saja di XAMPP, pilih Start, pilih Admin. Oke, kita tunggu. Oke, terlihat jelas bahwa versi PHP yang saya gunakan adalah versi PHP 8.2. Oke, selanjutnya Composer ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman belum mempunyai Composer, caranya gampang. Klik Composer seperti ini di Google Chrome, pilih Composer ini, lalu download. Nah, pas sudah download, nanti pergi ke file manager ya teman-teman. Dari file yang sudah download tadi ini Composer. Nah, nanti eh, tinggal install saja. Oke, juga VS Code. Kalian bisa download VS Code di Google Chrome. Kalau kalian baru mempunyai XAMPP versi yang lama, yaitu versi 5, kalian download saja di XAMPP seperti ini. Download. eh, ini untuk Windows, ya ini Linux, pilih sendiri. Nanti pilih versi terbaru yaitu ini PHP versi 8.2 download. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih ya. Oke, langsung eh, ke VS Code. Nah, ini teman-teman VS Code. Oke, kita langsung menuju ke langkah 1. Install Laravel baru. Oke, buka aplikasi Command Prompt, yaitu CMD. Klik saja di search ini CMD. Nah, oke. Arahkan directory ke dalam folder htdocs milik SMPP dengan mengetik cd. Oke, lebih mudahnya untuk poin kedua ini, kita langsung pergi ke htdocs teman-teman. Klik file, klik Windows C, SMPP terbaru, ini adalah SMPP versi terbaru. Pilih htdocs, kita klik kanan. Oke, di sini sudah ada jurnal trading. Kita akan buat buku trading saja. Kita buat, nah klik kanan, open terminal. Oke, saya ulangi lagi. Klik kanan, open in terminal. Oke, di sini langsung eh, ke SMPP terbaru htdocs. Di sini langsung filenya menuju ke file htdocs. Oke, kita buat project Laravel dengan bernama buku trading. Ikuti langkah-langkahnya. Composer, create project, Laravel, Laravel, ini foldernya. Klik saja buku trading. Nah, seperti ini. Buku trading. Create project Laravel. Oke, kita enter saja. Kita tunggu proses install Laravel. Oke, di sini sudah berhasil. Ini ada application reset successful. Nah, di sini kita lihat modulnya. Saya minimis dulu ya. Kita ke modul praktikumnya. Setelah membuat folder buku trading, tunggu ya muncul tulisan application ke set successful. Tadi sudah muncul. Lalu langkah kedua, konfigurasi database. Buka browser dan masuk ke localhost php admin.
buat database baru dengan nama DB Journal Trading, buka foldernya project nanti projectnya saya namanya buku trading teman-teman ya. Jadi nanti saya buka folder project buku trading menggunakan VS Code, nanti buka file bernama env dan ubah konfigurasi koneksi database. Nah, oke, kelar. Yang pertama kita langsung ke lokasinya, kita buat database-nya dengan klik sini, kita kasih db buku trading. Buat, oke, sudah terbuat ya teman-teman. Untuk berikutnya langsung pergi ke VS Code. Oke, kita ke Visual Studio Code, klik file, open folder, kita pilih folder yang sudah kita buat yaitu buku tradingnya. Ini select folder. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan awal. Ya, teman-teman. Kita klik .env. Oke. Kita ubah di DB koneksinya MySQL. Nah, kita hapus pagarnya biar aktif kembali. Oke, ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman. Kita setting database-nya sesuaikan di localhost-nya. DB buku trading. Oke, semuanya sudah. Lalu kita ke modulnya lagi. Setelah mengkonfigurasi database, langkah ketiga membuat migration tabel dan model. Buka terminal di dalam VS Code, pilih menu terminal, new terminal. Oke, langsung ke sini, klik ini, terminal, new terminal. Oke, sini kita ke modul lagi, ketik perintah berikut untuk membuat model dan migration sekaligus. Ketik PHP Artisan, make model M. Oke, kita salin saja. Ini PHP Artisan make model jurnal trading. Tapi di sini kita buat uh, buku trading. Buku trading. Kita enter saja. Nah, ini sudah successful. Oke. Langkah berikutnya buka file migration di folder database migration. Cari file perakhiran create journal trading table. Oke, sini kita buka database sesuai modulnya migration. Create buku trading. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan struktur seperti ini ya. Kan di sini baru ada table ID sama timestamp. Nah, ini kurang kita string desimal integer enum teks. Oke, langsung kita eh, ketik saja ya. Ini bisa kalian copy, nah, masukkan integer string dulu, string fire. Itu langkah-langkahnya. Saya akan pelan-pelan teman-teman ya. Bisa desimal, plot, plot, plot.
float 8,2 integer pips. Integer ini kita post desimal, integer desimal, lalu kurang lagi yaitu enum status profit loss. Oke. Enum status profit. Oke, pelan-pelan ya. Loss. Oke, kita ganti huruf besar saja biar cantik. Nah, seperti ini. Lalu kurang teks catatan label. Catatan, sorry, catatan, ini bisa di copy ya teman-teman. Di bawah ini 0, 0, Nah, seperti ini. Save. Jangan lupa di save teman-teman ya. Ini di sini juga kita save. Nah, oke, sudah ya. Kita masuk ke langkah keempat. Kembali ke terminal. Di bagian bawah layar ketika perintah, lalu tekan enter biar bisa migrate. Oke. Caranya sini kita tik. Oh, udah saya sorry. Oke, langsung saja kita enter. Oke, immigration sudah. Setelah sukses warna hijau, sekarang folder app, modal, dan klik file jurnal trading. App, models, buku trading. Nah, seperti ini kita tambahkan kode available untuk memberi izin pengisian data. Kodenya seperti ini teman-teman. Oke, kita ketik lagi proteksi. Ini ya, proteksi status sama use ini. Kita ketik. Oh, use sudah ada. Jadi tinggal proteksi teman-teman. Protect. Nah, seperti ini protected. Filal 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 play. Filal play. Sorry. Nah, seperti ini. Proteksi filal play. Kayaknya seperti ini deh. Filal play. Ketik fire lalu lock pips status catatan.
sesuai yang ada di sini ya teman-teman. Nah ini catatan Parlot Plus seperti itu. Coba kita kurang yakin di sini viral blend-nya. Coba kita konfirmasi saja ya teman-teman. Sama saja ya teman-teman. Oke, Bismillah lah. Ada error. Loh, ini error teman-teman. Oke, 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 oke. Di dalam sini perlu kita kasih ini protected. Oke, ini salah teman-teman. Yaitu kita cuman perlu ini sama ini. Bismillah. Flat sama pipsnya kita perlu kasih koma, kasih koma, kasih koma, kasih koma, dan kasih koma. Oh ini yang nggak perlu koma, jadi nah, alhamdulillah seperti ini ya. Intinya koma, 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 koma. Yang terakhir nggak usah koma, nggak nggak tutup kurung kurawal. Ini pakai seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Oke, selanjutnya langkah berikutnya, langkah 5, buat peta aplikasi, yaitu controller, buka kembali terminal, klik PHP Artisan, make controller journal trading. Oke, sini langsung kita buat saja. Eh, ini kita close saja, terminal, ini terminal, map, di controller kembali. Sini kita si buku trading controller. Ini kita lalu enter. Ini controller. Oke, ini successful. Lalu kita masuk ke langkah 6, daftarkan pintu masuk root. Di VS Code sebelah kiri buka folder roots, pilih web PHP. Ini roots web PHP. Nah, di sini kita harus samakan codingannya seperti ini. Oke, di sini harus kita beri ini ya. Use app HTTP controller. Nanti buku trading. Nah, nanti ada ini Product Resource Journal, Journal Trading Class. Nah, seperti itu. Kita ketik lagi use http controllers buku trading control controller seperti ini sesuai di ini buku trading controller.php. Nah, seperti ini. Tutorialnya bisa diikutin. Lalu kita view welcome, biarin langsung ke ini root resource journal.
Good. Ini sepertinya ini. Resource. Resource. Oke. Kita buku. Buku. Heading. Controller. Plus. Kita kasih seperti ini. Nah, seperti ini kita save. Jangan lupa ya. Ini adalah jalan pintas mendaftarkan semua root untuk jurnal trading. Oke, kita masuk ke apa ya? Ini kok ada error. Bentar, yes atau BATP buku cek. Oh, slashnya teman-teman, saya lupa. Slashnya bukan seperti itu. Melainkan slashnya itu ini. Dan, nah, buku trading controller. Kita klik langsung. Nah, maaf, maaf, kurang teliti saya. Nah, langsung kita masuk ke langkah ketujuh. Buka file controller barumu di app http controller. Oke, kita buka di app http. Nah, ini buku. Nah, ini sudah ada filenya langsung index, create, store, show, edit, update, history. Oke, nanti ini kita isi semua ya, teman-teman. Kita isi terlebih dahulu untuk grid. Nah, seperti ini. Kita cari fungsi grid. Di dalam kurung perawalnya tambahkan kodenya. Seperti ini. Return v journal graph. Oke. Kita klik ke ini. Sesuai ya. Public function grid. Return v view. Seperti ini. Buku. Dot graph. Jangan lupa. Nah, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, membuat form mewah dark mode view. Klik resource, buka folder resource, lalu klik folder view. Oke. Klik ke resource, klik view. Di sini kita membuat folder yang bernama buku. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa langsung kita buat ini ya, jurnal ini kita kasih buku, lalu new file create.php. Oke, kita buat seperti ini, klik kanan di buku, open new file, create.let.php. Nah, seperti ini. Oke, lalu langkah berikutnya, bagaimana perubahan tersebut? Kita copy paste seperti ini. Oke, kita copy paste saja data HTML sampai penutup HTML. Kita copy paste seluruh codingannya. Oke, penutup HTML di sini. Kita copy, kita tempel di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke. Langkahnya, buka otak controller, invest code, buka lagi file journal trading, controller DBAP. Kita cari yang namanya function start. Nah, request
request. Oke, kita cari seperti ini. Store request, request. Oke, store, store request. So, store, store ya teman-teman. Nah, function store. Oke, kita tambahkan ini PPP model buku trading create request all. Seperti ini, return profit data jurnal. Nah, menangkap semua data dari form dan simpan ke database. Tampilan pesan sukses sementara ke layar. Nah, kita langsung buat di function store. Ini kita buat apa namanya tadi? app ini ya, jangan lupa app model buku nih buku trading ini wis, thread ini request request request. Nah, ini kita eh eh, salah, kita tempel aja sini. Ini oke, kita pergi ke pergi ke ini ya teman-teman. Nah, ini kita copy kembali ke buku trading, kita kasih di sini sesuai ya. Astagfirullah, salah. Sesuai ini oke, alokas. Jangan lupa kasih sini. Oke. Nah, kedua kita kasih return nih profit data jurnal tertentu merasa diamankan database. Nah, begitu. Kita ketik ke return soal profit eh, ini data buku trading berhasil diamankan ke database. Oke, jangan lupa kasih ini. Oke, kita kontrol save. Kita ke modul uji coba form. Oke, di sini langsung uji coba. Klik PHP Artisan Server. Nah, ini ya, teman-teman. Di ke Chrome seperti ini. Kita tunggu. Oh, paling SMPP ku. Depan.
Coba kita aktifkan lagi SMPP-nya. Kita pergi ke SMPP admin. Oke. Nah, klik DB buku trading, apakah sudah terbuat tabel-tabelnya? Taruh ini, teman-teman. Oke. Kita refresh dulu. Oke, tabelnya kurang. Kita terminal, ini terminal, ini refreshing. Oke, sudah teman-teman. Apa kita ulangi lagi sekali lagi dan oke, kita ketik lagi PHP artisan server. Ini mau asal artisan server. View buku index not found. Berarti ojo view. Oke, langsung ke indeksnya. Kita belum kasih ya. Langsung ke ini aja dulu. Ke create. Coba kita ke create. Muncul. Nah, karena bukunya tadi belum saya buat indeksnya, jadi belum muncul. Jadi yang muncul baru gridnya. Kan baru gridnya ini indeksnya belum. Seperti itu. Kita langsung ke menuju ke modul lagi ya teman-teman. Tadi ada error sebentar. Tadi ke apa ya? Store. Store-nya seperti ini. Oke, store sudah terbuat. Dicoba kita langsung ke jurnal trading indeksnya. Ketik indeksnya tadi sudah saya ketik ya teman-teman. Kita pergi ke buku trading controller, indeks sudah saya ketik, lalu pergi ke fungsi store. Ini kita buat public function store. Nah ini fungsi store. Fungsi store tadi yang sudah kita buat seperti ini. Kita hapus saja. Kita copy ya. Coba kita copy di sini. Kan ini sama saja al yang berbeda ini cuma ininya. Oke, kita nah
Ini ada perintah, kita coba Ctrl S, kita menuju ke langkah 12 buat halaman tabel mewah view. Oke, kita baru buat indeksnya. Nah, di sini kita langsung buat di buku new file index.get.php. Seperti ini, langsung super kodenya kita seperti biasa. Kita copy paste berunut-berunut. Nah, begini sampai selesai untuk penutup HTML. Nah, penutup HTML-nya di sini. Paste. Lalu kita eh, 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 kita paste ke sini dan Ctrl S. Kita coba lagi. Baru ini buku langsung berhasil. Oke, ini ada error sedikit. Kita refresh. Boom! Run. Oke, sekarang kita coba tambah kembali notepan teman-teman. Ini gimana ini kok notepan ini? Entry jurnal baru. Oke, kita buat entry jurnal baru. Entry jurnal baru. Jurnal, ada jurnal. Paling seperti ini teman-teman. Kita simpan lagi. Bismillah. Nah, sip. Kita simpan, coba BTC. Lognya 0,010. Untuk pips, kita peroleh 70 pips. Kita kasih profit. Kita berikan catatan. Beruntung. Coba bisa disimpan. Not found. Ada simpanan not found. Oke. Kita pergi ke grid. Nah,
Sudah selesai, klik OK, kita entry, jurnal baru sudah bisa, simpan buku tidak bisa karena kita belum isi ya. Kita kasih lotnya seperti ini, 50 pips, kita berikan profit, beruntung. Kita simpan buku, kita belum bisa edit sama hapus, kita menuju ke modul berikutnya ya. Nah ini controller cara menghapus. Kita kembali file jurnal trading, controller.php, itu buku tradingnya teman-teman. Buku trading ini sudah disediakan. Fungsi dashstory. Nah, fungsi dashstory-nya itu kurang lebih sini ya teman-teman. Nah, kita langsung coba pergi ke story di paling bawah. Kita samakan seperti ini, oke? Kita langsung samakan saja ke file dashstory-nya. Kita apa? Klik buku, oke, buku langsung seperti ini. app models, buku trading, fin, logika control, fin, vendor, fin, vendor file, vendor file, vendornya enggak seperti itu, pakai kosong, enggak, vendornya besar, file, ID, oke, seperti ini. Jangan lupa kasih titik koma. Buku, buku, kita pergi ke sini ya, balik ke buku trading, buku, delete. Nah, oke, buku, delete seperti ini. Nah, oke, kita langsung ke return redir jurnal with seperti ini. Oke, kita langsung ke return redir redis red 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 redirect. Nah, ini kita kasih slashnya seperti ini, buku, jangan lupa kita V ya, lupa saya. Nah, jurnal in panah which buka kurung sukses. Oke, which buka kurung ya kan, sukses, sukses, sukses. Data buku, data buku trading berhasil dihapus. Data buku trading berhasil dihapus, dihapus permanen, oke, permanen. Nah, seperti ini, jangan lupa kita kasih seperti ini, oke. Selanjutnya pergi ke modul lagi, sorry. Pergi ke modul, langkah ke-14, pasang tombol hapus dan pop-up mewah view. Buka file index.
Get.php, cari bagian tombol aksi ini. Oke, kita cari index ya, index.php, button, button. Nah, ini button ini kita ubah menjadi ini tombol edit, bla 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 sampai form. Oke, coba kita Ctrl C, kita ubah isi disknya kita seperti ini kan. Ini dirapikan. Oke, boleh. Lalu kita Ctrl S ya. Terakhir kita scroll paling bawah file tersebut, tepat di bawah kode script pesan sukses. Baru ini memunculkan papan progresnya. Oke, ini kita copy saja sampai tutup script. Di bawah file tersebut dapat di bawah kode script pesan sukses. Oke, di bawah kode script tersebut. Nah, di endif ini ya teman-teman, atau di bawah ini juga boleh. Ini kita Ctrl S. Oke, bisa masuk uji coba. Oke, kita uji coba apakah berhasil atau tidak. Nah, refresh, kita edit. Editnya not found teman-teman. Ke edit, kita menuju ke controller dulu. Editnya apakah sudah? Oh, editnya belum. Jadi gimana editnya? Oh, edit belum teman-teman. Baru hapus. Coba kita kembalikan. Coba hapus. Hapus nggak bisa. Oke. History buku. Redun buku sukses buku. Oke. Tab. Sini ada alamat jurnal. Plus button. Ini kode index.php. Index.php. Oke, kita pergi ke jurnal. Mana kita entry buku baru. Ini ada jurnalnya, kita ganti buku. Kita ganti buku semua ya teman-teman. Biasanya ini yang menyebabkan error. Seperti ini. Masih ada. Kita buku. Oke. Kita Ctrl save. Kita coba ulang lagi. Kita hapus. Belum bisa. Edit belum bisa. Oke. Kita masuk ke modul lagi. Index.php. Menuju ke uji coba testing untuk menghapus public kode story teman-teman, story buku tracking, buku talent, buku sukses, buku tracking. Oke, aman. Kita ke index-nya.
Oh, coba kan butuh edit nggak bisa angkat buku. Coba itu teman-teman. Jadi buku, 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 buku. Hmm. Karena entry ke buku web belum bisa ya. Iya iya. Hmm. Langsung lanjut saja teman-teman. Singkat waktu ke public function edit, kita ketik jurnal, oke, public function edit, function edit ya teman-teman. Function edit itu bukan di sini, controller, function edit, jurnal, buku, pp, models, buku, rating, file, buku, edit, apa, ini udah langsung
Resolve jurnal new file edit WHP. New file edit dot PHP, kita paste seluruh codingannya. Tutupnya sini, kita paste ke sini, kita langsung menuju ke jurnal. Ini jurnal, kita ganti semua. Hmm. Oke. Kita langsung terus lagi minimal perubahan, jadi update di controller, update kita kasih di ini update. Oke, kita langsung ke sini aja, kita Ctrl C, Ctrl V, buku vendor ID sama, buku trading sama. Di sini kita tambahkan jurnal buku update request all. Kita coba cari lagi. Sini buku buku ini update diubah kasih ini request all. Nah, request all saya ini ya request all. Sip. Coba final. Nah, ini hasilnya sudah di save, kita refresh, coba kita ke SMBP nyala. Oke, kita coba refresh, kita klik edit. Nah, berhasil diedit. Kita coba kita coba ke Ethereum. Bentar. Kita coba ke ETH. Simpan perubahan. Kalau error, kita pilih lagi. Oke. Errornya di buku trading controller. Update request all. Buku trading request all. Oke, di sini belum ada. Kita mulai.
Oke, dikasih ban perubahan. Oke. Jurnal buku request update return view red 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 redirects redirects yes. Kita ke width, kita kasih width sama seperti ini. Oke, di sebelah sini ya. Sorry kita hapus aja ini punya. Nah ini width sukses. Lalu sukses, lalu mantap. Data buku oke. Untuk the story ini sama ini teman-teman. Story berhasil dihapus permanen. Jurnal oke. Coba kita nggak usah oh ini sama. Ini sukses Redmi Redmi buku with sukses function update buku apel modal pinggir file ID buku update request A return redirect ya return redirect jurnal source data berhasil S kita pergi ke sini coba nah data berhasil oke nah nah sini kita coba lagi ya teman-teman entry buku baru kita IRP ini ya contoh lot 0,0,5 jumlah pip yang diperoleh 700 profit kita berikan mantap simpan buku sukses IRP sudah ya kita coba kita edit menjadi mata uang BTC oke TC nah seperti ini dengan
perolehan pip 500 pip, kita simpan perubahan. Nah, coba kita entry lagi ya, apa ya? IDR, IDR 0,10 jumlah pip 80 pips, lalos ya, semangat. Nah, kita coba simpan buku. Oke, coba kita hapus ya teman-teman. Apakah berhasil? Nah, sukses. Oke, untuk di sini sudah berhasil semua. Untuk codingannya kurang lebih seperti itu. Wajar teman-teman di dunia seperti ini ada errornya itu wajar. Jadi kita tadi sempat ada error nggak sedikit ya. Errornya itu banyak sekali. Untungnya kita melewati itu secara bertahap. Nah, kita coba ke formatnya dosen saya. Untuk jelaskan poin A sudah ya. Untuk framework yang dipilih saya pakai Laravel. Penjelasan langkah-langkahnya sampai misi studenya sudah. Dan source codingnya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah. Untuk ciri khasnya eh, sudah ya. Ciri khas ini sudah termasuk ke perbedaan backend dan frontend-nya. Coba kita ulik apa namanya ciri khas dari framework yang saya buat, yaitu framework Laravel teman-teman ya. Oke, di poin 5 ciri khas yang dipunyai framework Laravel yang saya pilih yang orang mudah mengenali. Oke, contohnya di Blade ini teman-teman. Nah, nih file thread.blade. Nah, Blade ini ya. Blade templating engine Laravel menggunakan mesin template bernama Blade, ya, bernama Blade. Ciri khas utamanya adalah penggunaan simbol add, ya, simbol add seperti add CSRV, add method, add if, add for each untuk menjalankan logika PHP di dalam HTML. Contohnya seperti ini. Misal kalau ada ya teman-teman, add. Nah, ini ya. Nah, ini add keyframes lagi, add strv. Nah, ini contohnya. eh untuk menjalankan logika PHP di dalam HTML. Nah, ini dot add csrv, rv lah, v atau v, lah, serta penggunaan kurung kerawal ganda, ya, kurung kerawal ganda seperti yang tadi. eh ada juga tombol ini teman-teman. Nah, inilah kok tombol. eh inilah uang ini loh, semacam uang seperti ini. Juga itu punyanya Laravel. Untuk menampilkan data ini membuat kode HTML jauh lebih bersih karena kita tidak perlu lagi menulis tag pembuka atau tag penutup PHP yang panjang. Contohnya kurung cucuk buka, eh, tanda tanya PHP echo. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya untuk poin 5 seperti itu sih teman-teman. Oke, di formatnya dari dosen saya semua di dalam YouTube sudah membahas semuanya ya poin-poinnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini hasilnya eh, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.